Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, masih membahas tentang namimah, mengadu domba. Al-Ghazali mengatakan, setiap orang yang menerima pengaduan dari seseorang berupa ucapan, misalnya si fulan berkata begini begitu tentang dirimu, gini, maka orang ini harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Pertama, tidak mempercayai perkataan orang itu. Karena itu seorang tukang pengadu domba itu adalah fasik, sehingga kabar darinya tidak dapat diterima. Jadi ini hanya sebagai pengulangan saja nih. Jadi ketika ada orang ngadu domba, jadi ciri-ciri ngadu domba itu apa toh? Ciri-ciri orang ngadu domba itu pasti membahas tentang kejelekan kita yang ngomong orang lain. Nah, ini berarti ada keinginan untuk ngadu domba. Kalau dapat berita atau dengerin kabar seperti ini, ya kita yakini dulu bahwa orang yang ngasih kabar tadi adalah orang fasik. Selesai. Meskipun dia muslim, meskipun dia teman kita. Jadi ini yang harus diperhatikan. Masalahnya apa? Kalau sampai kita langsung percaya apa yang dia omongkan, pasti akan terjadi kerusakan lebih besar. Jadi gini, kalau kita hati-hati dengan dia, berarti kita paling hati-hatinya dengan ini. Tapi kita kan nggak seuzon sama dia, ya, karena memang perintahnya dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, kan gitu perintahnya. Kalau datang kepadamu seorang fasik dengan berita, maka kamu tabayyunlah dulu. Jadi orang yang mengabari kejelekan tentang diri kita, diomongkan oleh orang lain, membahas tentang keburukan kita, itu kita anggap fasik dulu. Kenapa? Kalau kita langsung percaya, pasti kita akan marah sama dia, pasti keburukan kita akan lebih dahsyat. Kalau kita cuma nganggap dia seorang fasik, itu cuma antara diri kita sendiri kepada diri kita, bahwa kita ini suudzon saja, suudzon sama orang yang bawa berita tadi. Jadi seperti itu. Kedua, yang harus kita lakukan adalah melarang orang itu dari perbuatan demikian, menasehatinya dan menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Jadi yang bawa berita tadi langsung dilarang, mosok ngomong ngono aja wis. Jadi dinasihati, dijelaskan bahwa itu adalah perbuatan buruk jangan. Kalaupun itu benar orang lain bahas kejelekan kita, jadi pengen ngadu domba, jadi dia pun pengennya ngadu domba dengan kita. Ya udah, kalaupun dia benar, besok lagi jangan ngomong kepada saya, biarkan dia benci dengan saya atau melakukan kejelekan tentang saya, tidak mengapa. Maksudnya apa? Ya kita nasihatin orang tadi, jangan tok lanjutkan. Bahkan harus kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Apa itu? Apa yang menjadi pegangan hidup kita. Kita nggak perlu ngurusi hal-hal yang seremeh itu. Selesai. Cukup. Jadi kita nggak butuh pengakuan dari orang lain. Kita tidak butuh semua orang harus senang dengan kita. Titik. Selesai. Karena nggak mungkin itu akan terjadi. Kita hidup di mana saja,
Kita jadi orang baik saja mesti ada orang nggak senang, selesai, titik ngono tok. Wis kasih tahu seperti itu. Ada orang bilang kejelekan saya atau pengen ngadu domba, dia pengen ngadu domba antara orang lain dengan kita, dan dia kan berarti benci dengan saya kan, itu kan. Udah biarin, ada orang benci dengan kita, biarkan. Jadi ini yang perlu difahami. Nggak perlu kita besar-besarkan. Selanjutnya, membenci orang itu karena Allah, sebab dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah, dan membenci karena Allah itu wajib. Maksudnya apa? Karena dia menceritakan tadi omongan orang lain kepada diri kita, omongan orang lain yang jelek tentang kita itu disampaikan kepada kita. Itu berarti dia harus dibenci, selesai, titik. Jadi ini yang harus dipahami. Kita benci dia bukan karena dia muslim, bukan karena dia tetangga kita, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Karena itu perbuatan dibenci oleh Allah. Sering saya sampaikan bahwa ketika ada orang melakukan kejelekan, yang harus kita benci adalah kejelekannya, bukan orangnya. Meskipun bisa jadi orang itu adalah teman dekat kita, bestie kita, keluarga kita, anak kita, atau istri kita. Bisa jadi seperti itu. Kalau dia membahas tentang kejelekan, nah jangan dilanjutkan. Ya, karena dia orang yang dibenci Allah, maka kita harus benci dia karena Allah. Karena perbuatan dia adalah perbuatan yang jelek. Kecuali kalau dia mau taubat. Kalau dia mau taubat, maka setelah itu kita berteman lagi, cinta lagi sama dia selagi dia seorang muslim. Yang keempat, tidak berprasangka buruk terhadap orang yang omongannya disampaikan. Karena Allah berfirman, nah ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jadi intinya kita nggak boleh berprasangka buruk kepada orang lain tadi. Jadi kan ada si A cerita menceritakan ada si B itu benci dengan diri kita gitu kan. Maka kita jangan suudzon sama si B dulu. Jangan suudzon. Jangan berburuk sangka. Bisa jadi dia tidak ngomong gitu. Kita jangan buruk sangka, karena buruk sangka itu biasanya menjurus kepada dosa. Biasanya seperti itu. Kalau ini udah kita dahului, udah ada atau masuk dalam diri kita, ini nanti menyebabkan diri kita melakukan hal-hal yang jelek. Nah, dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa dalam jiwa manusia itu ada hati. Bila mana hati itu baik, seluruh anggota badan pasti baik. Tapi kalau hatinya jelek, pasti seluruh anggota badan keluarnya dari perbuatan, ucapan pasti jelek. Nah, begitu pula kalau kita udah prasangka buruk, berarti hati kita udah tercemari dengan prasangka kita. Kalau udah tercemari seperti itu, maka kita pasti akan melakukan kejelekan-kejelekan setelahnya. Kecuali kita harus bertaubat. Nah, terus bagaimana? Kalau dia benar seperti itu mengatakan kejelekan, udah biarin. Selamanya kita hidup di dunia, gak mungkin semua orang suka. Karena Nabi sebaik-baik manusia, beliau itu adalah penutup para nabi, bahwa Sayyidul Anbiya, tuannya, orang yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Itu saja ada yang membenci, lebih-lebih diri kita yang banyak salah, pasti akan ada orang yang membenci. Kaitan dengan orang membenci itu tidak perlu digubris, dibiarkan saja. Karena ya selamanya kita menyampaikan diri kita, jadi diri kita, menerangkan tentang diri kita kepada orang membenci kita, selamanya tetap dia akan benci. Dan orang yang cinta pada diri kita itu tidak butuh pembuktian dari diri kita, karena dia udah cinta dengan diri kita. Selamanya seperti itu, kecuali
Allah kasih hidayah atau dibolak-balikkan hati, bisa jadi seperti itu, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita menceritakan kejelekan kita atau bahkan ngadu domba diri kita dengan orang lain, itu ya udah anggap saja tidak ada, tidak perlu digubris. Ya, kita lanjutkan yang kelima. Jangan sampai omongan tukang pengadu domba tadi menghantarkannya untuk mencari-cari kebenaran berita itu. Sebab Allah berfirman, wala tajassasu wala tahassasu. Kemarin sudah dibahas, jangan mencari kesalahan orang lain. Ya udah, kalaupun dia udah melakukan kejelekan, kesalahan, benci dengan diri kita, biarkan. Kita tidak butuh tidak butuh pembenaran, atau kita tidak butuh dianggap baik oleh orang yang membenci kita. Selesai, titik. Udah gitu aja. Insya Allah kita akan lebih produktif untuk melakukan kebaikan setelahnya. Kalau kita urusi yang gak penting, pasti kita akan tersingkirkan dari mengurusi yang penting. Pasti seperti itu. Karena kita hidup di dunia itu pasti diantara salah satunya. Pertama, ngurusi yang penting. Kalau tidak, pasti ngurusi yang tidak penting. Wis ngono kita. Kalau ada yang nggak penting, biarkan saja, singkirkan. Kita ngurusi yang penting saja. Perbaiki diri kita. Yang terakhir, hendaklah dia tidak membiarkan si pengadu domba menyebarkan omongannya. Wis rasa omong, rasa tak ceritakan omong liya meneh titik. Tadi kan kita udah nasihati, nah terus yang terakhir, ojo tok sebar ke titik. Wis, kalaupun itu benar, kamu jangan ngomong kepada orang lain lagi. Nanti permusuhan akan tambah banyak. Contoh paling mudah gini aja, Pak Bu. Misalnya, kalau ada orang benci kita, tapi kita nggak tahu dia benci dengan kita, kan kita santai saja, tak? Iya, Pak. Orang segini nih, bisa jadi ada yang benci dengan kita. Nah, untuk bilang enggak, insya Allah ngaji ini nggak mau benci. Kita bertemu dengan orang, bisa jadi orang tadi kan benci dengan saya. Kalau kita nggak tahu bahwa dia benci dengan saya, itu kan biasa saja. Tidak ada beban, kita tidak akan marah, kita insya Allah akan senyum terus ketemu dengan siapapun. Ini penting. Supaya apa? Supaya hati kita senang, umur panjang, selalu senyum di mana saja, awet nom insya Allah. Dan ini gimana berita kabar langsung nesu, baru ketemu uang merengut, baru kape dipermuti, wah. Kau kita kayak udah rasa seru ngomong ini. Nah, silakan. Kalau kadang-kadang ngomong ke orang lain, kalau itu informasi itu gimana? Ya, kalau informasi ya sekedar, kalau saya gini, ada orang benci dengan kita, ya udah biarin, dia berarti benci sama saya. Tapi ketika saya ketemu dia tetap senyum, biarin, anggap saja saya nggak tahu bahwa dia benci saya. Wis ngono penak toh. Uripe penak ketemu wong ngendi wae santai ngene lho. Ini hanya orang. Oh, yang jual bensin di sana itu dicampur air atau apa? Dan kalau udah tahu seperti itu, misalnya, udah tahu seperti itu ya ambil pelajarannya aja. Jangan interaksi, selesai. Jangan interaksi dengan dia. Hanya sekedar tahu saja. Enggak perlu diberitahu tetangga. Ya, kalau memang kita tahu tetangga kita ternyata kok beli kuno sesuk aja tuku neh, pindah nanti. Nah, kadang seperti itu. Kadang orang-orang ini wis benci dengan seseorang, baru ngajak wong kon benci karo kuwi ngono lho. Padahal sosok nek buktine, sosok asline kuwi mau wonge benci kuwi mau diandani wong kejelekan yang pengen ngadu domba tok. Ternyata nggak ada faktanya. Kan sering seperti itu. Contoh paling mudah, saya itu tinggal di Demaan. Tetangga saya samping rumah saya itu wong Madura dodolan sate. Sate niki enak, bumbune enak tur akeh. Kuwi sing tuku sapa wae ya semono kuwi, bumbune enak, satene enak ya.
karo sate Madura liyane ya luwih enak tur bumbune luwih akeh lho piye. Penak ta? Wis kaya ngono aku tuku enek wong yang udah benci sama tetangga saya ini. Aja tuku kono. Nggih tukune karo tuku ayame karo wong Kristen. Lah buktine ndi aku ora ngerti lho mbok ben urusane dia. Kan gitu. Lah piye sak demaan sak bekonang kuwi aku wis njelajah tuku sate Madura sing enak dhewe ya kono, akeh dhewe ya kono lha ngopo? Tur tanggoku aku mbok tak tuku ning tanggoku sing jelas enak. Wong Madura kan jelas muslim, kan ngono wae. Wis aku enggak mikir enggak usah berat-berat lah. Simpel saja kita, yang penting dia muslim, dia sholat, dia apa kan ayam ya, karena halal, masya Allah halal kan gitu aja selesai. Dan jelas lebih enak, jelas lebih banyak. Bahkan kalau aku ya di kayak hadiah atau kono, ya aku gantian, ya tapi enak toh, urip enak simpel bener. Enak wong benci sama dia, nggak perlu kita kok ikut-ikut benci dengan dia, ngapain? Ini sering terjadi. Kecuali memang kita tahu sendiri dia misalnya ternyata dia melakukan kejelekan, dia nggak pantas dan seterusnya. Saya tahu sendiri, ya wis berarti aku nggak akan beli lagi ke sana atau apalah. Kan seperti itu saja, nggak perlu kita ambil pusing. Kalau memang kita nyari kasih tahu saja, yang fakta saja. Jadi seperti itu. Insya Allah hidup lebih mudah, lebih indah. Karena banyak orang ya, gue mau nek wis benci ngono kuwi ngajak wong liya. Gen sing dibenci karo wonge kuwi ora ger wonge tok. Gen tambah akeh, gen kancane akeh ya Allah. Jangan, nggak perlu seperti itu. Terus gini, di dalam fikih muamalah, fikih pembahasan dalam Islam ketika kita bermuamalah dengan sesama. Kalau kita bermuamalah dengan seorang muslim, itu yang harus kita perhatikan adalah kita harus husnudzon sama dia. Apalagi dia seorang ustadz, kiai atau habib apa nabi. Wih, apa yang harus kita lakukan? Kayak Abu Bakar aja, udah. Nek sing ngomong nabi aku percaya, ngono tok ngono lho. Atau sing ngomong ustaz kuwi wis percaya ngono ae. Perkara bar kuwi ustaz tak debat ya urusan lain. Aku pengen tahu dalile ya takono ngono wae. Tapi kalau yang ini bahas tentang seseorang yang udah terbiasa sholat, terbiasa ngisi kajian, terbiasa berjamaah di masjid, ya udah husnudzon nek wong kuwi insyaallah wong apik wis ngono tok. Ketika ada kabar melenceng, wis kowe mikir sih. Kecuali aku wis kepentok dhewe, ngerti dhewe lah kuwi baru kita harus hati-hati wis ngono tok. Kalau kita belum kepentok dhewe udah biar jalan. Jadi seperti itu. Paham ya sampai sini? Bahkan mungkin sebelumnya pernah saya sampaikan ya. Na'udzubillah min syarri dzalik, ada ya ustadz kiai ngono. Lakukan kejelekan. Awalnya aku ya ngerti ya. Podo-podo ngisi ngaji, biasa ngisi ngaji terus ada teman pinjem uang saya, aku ya pinjemi. Balik iki. Baru gue pinjem lagi ya tak pinjem kan sesama. Setelah aku ya pengen bantu. Bukan berarti saya kaya, enggak, aku respect kamu teman saya, kamu butuh duit tak bantu menodong. Bukan karena saya berlebih, saya tak pinjemi. Mungkin dia juga bisa jalan, saya tetap bisa jalan. Lebar kuwi kok rati baliknya seperti ini, misalnya ya. Lah ya wis, kan wong ora mungkin pinjem sama saya lagi, kan selesai. Paham ya sampeyan ya? Ya udah. Lah barang kuwi wis bledos aku kan ngerti awale. Lagi aku krungu kabar kok kono ya Allah ya wis lah. Kan wis baca donge wis pernah utang ora bayar, kan ora mungkin utang aku meneh kan ngono. Nah, kan udah terkunci dia. Kalau udah seperti itu ya udah.
Kecuali kita harus ceritakan kepada orang yang akan interaksi dengan dia atau akan nikah dengan dia. Paham ya, akan nikah ya? Karena ini kan harus disampaikan. Kalau kita sebagai orang yang udah tahu, oh ini belum nikah, nek wong arep nglamar kuwi, kok takok jenengan, ki piye wonge apik ora? Lah nek dhewe ngerti elek aja ganti liyane. Nah ngono dong, wis. Paham ya sini? Karena ini nanti kaitan dengan rumah tangga dia. Kan seperti itu. Atau nanti muamal apapun, terutama kaitan dengan duit kok abot, susah. Wis, interaksi akan terkunci semuanya. Naudzubillah, naudzubillah. Kita harus berlindung pada Allah dari hal yang seperti itu. Bukan berarti saya benci dengan dia, enggak. Dia bisa ngisi kajian, dia pintar, udah. Semoga dengan itu dia akan berubah. Oh, ngono wae aku ndongake apik. Dan saya bencinya karena perbuatan dia. Udah gitu toh. Kalaupun nanti ada orang interaksi sama dia, kok baru ngeluh, ya wis, padha aku biyen pernah. Ngono tok wae ceritane. Enggak perlu dibesar-besarkan. Kalau seperti itu, penyebab utamanya kalau kemampuan agamanya tinggi seperti saya katakan juga Menteri Agama korupsi. Lah iya. Kenapa kok seperti itu? Karena ya tadi dia tidak amanah. Tidak amanah, karena udah tidak amanah, selesai. Padahal Nabi sebelum jadi Nabi itu udah dijuluki Al-Amin dulu, terpercaya dulu. Iya toh? Kita udah terkenal Al-Amin, terpercaya, kan ngono. Itu untuk menunjukkan, dan setelah, apalagi setelah jadi Nabi, dia sebagai teladan, betul. Itulah yang harus jadi jati diri kita itu ada di amanah itu, gitu loh. Kita harus punya kejujuran ini, amanah, sampai akhirnya terpercaya. Dan namanya terpercaya atau al-amin itu mungkin berjujur bisa langsung dijuluki al-amin, kan nggak mungkin. Kasih amanah sekali terus selesai kan nggak mungkin. Itu pasti akan harus berkali-kali dulu interaksi dengan dia. Kalau dia terpercaya, ya itu bagus, akhirnya terpercaya, kan gitu. Kalau baru sekali dua kali, ya. Bahkan Umar itu pernah bilang, ketika ada orang bilang, aku cinta sama dia. Kan sesama muslim, meskipun sesama laki-laki, itu dalam hadis kan disebutkan, kalau kamu cinta dengan sesama muslim, bilang, oh haibuka fillah, aku cinta padamu karena Allah, kan gitu. Harus mengucapkan itu, hadisnya ada. Nah, pernah suatu kali ada seorang datang kepada Umar, aku cinta dia karena Allah. Hai Umar, kamu udah urusan duit sama dia belum? Ngono dak. Pertama, kamu udah ada urusan duit sama dia belum? Yang kedua, kamu pernah bepergian sama dia belum? Nek belum, hati-hati. Wis ngono tok Umar bilangnya. Loro wis baru materi. Pertama, ajak dolan. Itu semua akan ketahuan dia. Aslinya dia pasti akan ketahuan. Nah, pasti ketahuan. Wong nesuan pun piye lah. Contoh paling mudah ini Pak, jenengan piknik, biasa piknik lah. Nah, piknik kan ewas istirahat bisa mandek. Nek wonge biasa sholat sing digoleki mushola. Nek biasane ngerokok mesti jendam ngerokok. Wis ngono wae rasa ngenang iki jelas iki. Itu belum lagi nanti kalau lama macet, kan akan ketahuan semua yang keluar dari mulutnya. Sabarkah dia? Nah, itu akan ketahuan semuanya. Wis apa-apa tinggal turu, ora penting tinggal turu ngene ya wis berarti om sing penting-penting tok nek karo wong iki. Ngono wae. Yang kedua tadi urusan duit. Perduitan, titip ana duit wong iso jaga ora ngono. Kalau bisa jaga lanjut pertama. Kalau enggak jangan. Nah, jadi seperti itu.
Cukup sampai sini. Kita lanjutkan dulu. Hikayat diriwayatkan. Oke, semoga silakan. Terkait dengan mengadu dombanya adalah perbuatan fasik. Dan ingin saya tanyakan, apakah orang-orang yang meninggalkan sholat itu termasuk juga bermaksiat kepada Allah? Itu harus diingatkan. Ya jelas bermaksiat kepada Allah. Sebelumnya kan di dalam kitab ini juga disebutkan orang meninggalkan sholat itu kan termasuk dosa besar. Itu harus diingatkan. Harus diingatkan. Jadi seperti itu. Bahkan saya pernah sampai menyampaikan kepada guru-guru SMP 8. Saya kan ngajar di sana. Ustaz, tetap pakai kajian buat guru-guru itu. Jangankan kita mau, saya bilangnya gini, jangankan kita mau ngajak anak-anak untuk sholat seragam, kita kepada sesama guru saja seseorang ngerti wong sholat duhur ning ndi, sholat asar ning ndi, padahal jelas ning sekolahan. Jadi itu bertahun-tahun dengan orang itu, dia ngakunya muslim, seseorang ngerti wong sholat duhur ning ndi, sholat asar ning ndi. Paham? Pernah punya teman seperti itu? Lah, kalau kita tahu seperti itu dan kita dekat dengan dia, ajak sholat. Lah nek ra cedhak lah ngopo? Kan gitu, terutama yang dekat diajak. Ayo sholat dulu. Karena kalau dekat itu kan kita ngomong santai, baru rapenak kan tetap biasa aja ya. Kalau kita udah berteman dekat, terutama laki-laki, sosok kan curtol ngomong jane nyelekit ngono, tapi nek kancane dhewe kan biasa saja ngono ya. Ya udah sesekali kita nasihati itu. Nasihati itu. Ayo, salat. Contohnya seperti itu. Jangankan untuk ngajak anak-anak murid kita, lah gurune wing ngono. Saya kan guru agama ning ngono ya. Anak-anak kok angel. Aduh. Lah piye? Aku bahkan ya wis lah saiso ya. Nakal los. Sing penting kowe jek salat kene ngono ya. Tak paksa salat apa meneh sekarang rame wis. Ya paling tak ingatkan dan seterusnya. Tur aku harap keras-keras. Kenapa? Lah guru yang lainnya wayahe salat jamaah, murid laki perempuan kabeh jamaah ning kono. Ngono mah ning kantor. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai kesibukannya, kan ngono. Dan bisa jadi anakku, murid saya tadi nanti akan komentar, lah guru kayak bukti ini nih kono pak. Ngono aku bingung ya. Harus jawab apa coba? Hah? Lagi main lanang orang main apa? Nek wedok kan gitu ya. Jadi ini penting. Kalau orang tidak melakukan sholat, berarti itu kemungkaran yang harus kita ingkari. Maka kita harus mengingkarinya dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Kayak diajak ditarik sholat dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sampai ada yang mengeluhkan, padahal bojone guru agama loh. Astagfirullah. Ada gurune bojone kuwi, dadi teman sesama guru. Bojone kuwi ya guru agama ning kono. Ki mosok ngene ora tau salat. Sampai ngono kuwi ya Allah ya. Dan jenengan dekat ya ingatkan aja. Kan gitu ya. Berat itu. Bahkan sedikit cerita, bukan untuk buka aib, tapi ini fakta di lapangan. Bulan kemarin itu guru se-Indonesia, guru agama se-Indonesia itu disuruh baca satu-satu. Jadi seperti lewat Zoom atau aplikasi intinya seperti itu. Nanti suruh baca, dibiji dinilai sama asesornya. Semuanya. Nah, kenapa kok gitu? Karena ya tadi ada guru agama kira sama maca Quran, iya coba. Ya Allah ya, kan iki piye. Kan lucu ya?
Hah? Mulai ning Solo ono ngono ki ya. Ya Allah ya Rahman piye lah. Sampai awalnya saya kan ya wis aku wis melu nah. Bijiku ki 99. Dilek-dilek karo bojoku. Wah jarene pinter ngaji ngono wis ngono. Biji kok 99. Ya tak goje iki. Lah nek 100 aku langsung mlebu surga ta ngono kuwi. Lah nek agama kan nek 100 mlebu surga ya. Ya wis aku berarti 99 wis apik kuwi. Ora mungkin 100 aku ngono. Tak ngono ketok. Aku yo awalnya gojek saja udah. Setelah itu orang gagas guru agama. Kan ada setiap sekolah itu ada 3, saya dan 2 teman saya. Aku ya takon karo guru agama sing loro mau bijine piro. Rata gagas. Selang beberapa minggu enek sing takon. Salah satu guru yang lain. Kok nggih jarene ujian maca bijine piro? 99 tanya. Saya ya gara belone mau bukan karena apa-apa. Wis penting aku sama maca di biji wab 99 ya peke sing biji aku. Ngono-ngono tok tangan aku bukan berarti ngapik-apik enggak. Ki bijine tak tutupi. Apik men kowe ngono. Bu ini kan sana perempuan 2, terus saya laki-laki 1. Bu ini nilainya 70 berapa? Yang satunya 80 berapa? Ya aku yang husnuzon. Ya mungkin aksesore rada galak ngene biji pelit ngono wae aku gur ngono wis ta. Ya berarti bijiku 99 aku ya sapi ngono wae ngono ya. Ya Allah ya Rahman. Aku ya anggap saja angin lalu gojekan tapi kita bisa ambil pelajaran gitu saja. Tapi faktanya itu tadi kenapa kok harus baca, guru agama harus baca? Faktanya ada guru agama ora iso maca Quran. Kan ya ngono naudzubillah min syarri dzalik kan ngono ya. Nek maca Quran ora iso dadi guru agama lha terus ngajari murid piye ngono kan. Iya. Astagfirullah. Ya bukan untuk jelek-jelekan. Lah itu faktanya di lapangan seperti itu gitu loh. Betul. Astagfirullah. Lah nek dibaca Latine lah terus ngajari murid piye? Kan ngono. Nek baca Latine kan Quran nek Latine mungkin. Lah nek buku paket misalnya. Berarti ayatin kono ora diwaca langsung terjemahin ngono ya ya. Ya Allah ya Rahman. Astagfirullah. Ya bukan untuk membanding-bandingkan atau membanggakan diri, naudzubillah. Saya nilai 99 tadi bukan untuk sombong enggak. Aku kalau mikir asesor kuwi wong apian. Ya kaya nek dhewe sebagai guru kan enek to. Guru lomo biji, enek guru pelit, enek guru dan seterusnya kan ada seperti itu ya. Ya wis ngono wae aku biji 99 asesorku sing biji lomo wis ngono wae. Aku bukan terus sombong biji napi ora. Terus yang elek iki mungkin gurune rada galak, biji rada pelit ya wis ngono tok. Sebenarnya sama saja, yang penting bisa baca Quran ngono wae. Cukup? Ya terutama kepada anak nggih. Terutama kepada anak itu harus itu tanggung jawab kita kaitan dengan sholat tadi. Orang meninggalkan sholat itu kemungkaran, betul, itu kemungkaran. Anak kita kalau sampai orang sholat, untuk dirinya saja dia tidak perhatikan. Sesuk nek jenengan mati, wonge anakmu ora mungkin ndongake kowe. Tinggo awake dhewe ora iso. Ya ta? Sholat kan kepentingan diri sendiri kan gitu. Kalau untuk kepentingan diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri saja, itu nggak bisa, ya nggak mungkin anak jenengan ndongake jenengan, nek jenengan udah meninggal kan. Makanya apa yang harus kita lakukan ya ajarkan sholat untuk anak. Itu kan kepentingan mulai, kamu sholat toh. Ya harapannya dia bisa baik untuk dirinya sendiri dulu. Nah setelahnya insya Allah akan bisa doakan untuk diri kita. Karena kan kita ya, harapannya yang kita tunggu dari anak kan itu aja. Ya kalau duit aku bisa golek le, ngono wae mau. Tapi soleh-solehah gitu yang kebaikan untuk dirimu. Cukup Bu?
Ya, barangkali yang lain. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin tahu saja ini, karena ini kok ini gitu kan. Saya membaca surat Al-Ahzab ayatnya 51. Nah, ini saya artikan saja ini. Engkau boleh menakutkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka atau para istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan atau engkau ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui dan Maha Penyayang. Ini yang agak terusik saya. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istrimu yang telah engkau sisihkan atau ceraikan. Nah, ini gimana penjelasannya sebenarnya? Jadi gini ya, kalau kita udah nyerai, lantas akan ada masa iddah. Setelah itu kamu pengen gauli lagi kan boleh. Kan ini udah diceraikan, gitu kan? Cerai, betul. Kalau kamu setelah itu pengen ngumpulin lagi, berarti kan rujuk. Nah, karena menurut yang kita tahu kan, kalau sudah diceraikan, kita boleh menggauli lagi, kita kawin lagi, dan istri dan perempuan ini harus kawin dengan orang lain lagi. Cerai ini kan ya bisa cerai pertama, kedua, atau ketiga toh. Kemarin sudah saya sampaikan tentang ini belum? Sudah. Jadi gini, kalau cerai pertama lantas masih masa iddah, kan boleh balik. Sekali lagi saya ulang, cerai pertama itu kan setelah mengucapkan cerai itu kan harus ada masa iddah 3 kali suci. Dan suci itu apa namanya? Haid, suci, haid, suci, haid. Nah, suci kan sampai situ. Berarti kan kira-kira 3 bulan. Kira-kira 3 bulan itu. Dalam waktu 3 bulan, baru 2 bulan setelah itu kamu pengen kumpul sama dia, berarti kan rujuk, selesai. Rujuk itu ya dengan jenengan pengen gauli dia, selesai rujuk, wis ora butuh ngomong. Berarti wis rujuk, cerainya selesai batal. Paham ya sampai sini? Itu baru mengatakan 1 kali cerai. Betul. Kalau sudah 3 kali nggak boleh balik. Tapi ayat ini apakah belum bisa dijelaskan apakah ada 3 kali? Ya betul, makanya kalau untuk memahami ayat itu harus kita dalami dulu pemahaman fikihnya tentang ini. Ya kalau udah 3 kali udah haram balik, meskipun nikah lagi dengan mahar baru itu ya tetap nggak boleh. Sebelum dinikahi oleh orang lain dulu tanpa istihlal ya, muhalil atau muhallal lahu kan nggak boleh. Paham ya di sini? Jadi seperti itu. Ini baru 1 atau 2
Iya, baru satu atau dua kan masih ada kesempatan harus ketiga tadi. Bukan berarti ya wis urung apa-apa tak cerese ngono. Nyoba malah ngapain. Ini laki-laki harus hati-hati ya kan dengan cara ini. Ngaten nggih? Cukup? Satu lagi Ustaz. Nggih. Kita sering mengikuti atau melaksanakan sholat jenazah gitu kan. Jadi ada tempat-tempat sesudah sholat jenazah itu doa gitu kan. Ada juga tempat-tempat setelah sholat jenazah itu tidak ada doa lagi, langsung nyuruh petugas mengangkatnya untuk dikebumikan. Itu yang mana yang lebih baik atau lebih baik? Jadi gini, kenapa kok setelah kita sholat jenazah doain lagi? Yang saya tanyakan itu. Coba ada yang biasa setelah sholat jenazah terus doa lagi. Coba siapa yang melakukan itu coba? Pengen tanya saya. Halo. Termasuk saya melakukan. Melakukan lagi nih. Nek jenengan kan melakukan berarti setelah sholat jenengan doa lagi, gitu nggih? Tapi diamin orang banyak. Iya betul, doa lagi diamin orang banyak. Jadi setelah sholat, setelah jenengan ngimami sholat jenazah, terus yuk kita doa lagi untuk dia, gitu ya? Nah, saya pernah dengerin seperti itu. Pertanyaan saya, lah jenengan tadi sholat untuk jenazah ngapain? Lah yowis, ngapain doa lagi gitu loh? Lah itu butuh dalil gitu loh. Kecuali untuk acara, maksudnya untuk acara sebelum berangkat kita doakan dulu. Nah, ya udah, nggak apa-apa, silahkan kalau itu. Itu jaganya untuk perempuan yang nggak bisa nyolatin kan gitu, kita bisanya doain seperti itu. Lebih-lebih perempuan kan juga nggak boleh berangkat sampai kuburan kan gitu. Paham ya sampai sini? Nah, kita setelah sholat kok doa lagi, ngapain gitu loh? Itu butuh dalil. Justru sebaliknya, sebelum kita sholat, sebelum Nabi sholat jenazah itu Nabi memerintahkan gini, ucapan beliau, ikhlaskan dalam sholat kalian untuk jenazah ini. Jadi ketika jenengan sholat diikhlaskan itu, doane tenanano iki lho untuk jenazah iki tenanano wis ngono tok Nabi. Supaya apa? Supaya ketika sholat ini kita ikhlas mengharap ridho Allah, bukan karena yang lain. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Paham harus ini? Justru kita sungguh-sungguhnya itu di sholatnya tadi. Sholatnya rada tok dawake ora apa-apa, golek donga sing rada dawa silahkan. Sholawate aja karo Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad terus takbir meneh aja kuwi. Sing rada dawa meneh ngono lho. Jadi justru kita perbaiki sholat kita untuk jenazah tadi. Fatihah ya pada umumnya aja cepet-cepet ngono wae. Kan gitu ya, takbir pertama Fatihah itu kan. Terus sholawat ya sing dawa kaya ning pas tahiyat kan gitu kan. Tahiyat yang panjang kan gitu kan. Terus yang doa takbir ketiga dan keempat itu kan untuk doa untuk mayit dan untuk seluruh muslim kan itu kan. Ya, cari doa sing doa yang panjang supaya kita justru lebih khusyuk ketika sholat tadi doanya. Nah, pas sholat cepet banget, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yuk kita doakan lagi. Lah kok ingin mau sholat mau? Paham dari sini ya? Nah, jadi seperti itu. Nah kecuali setelah nyolatin terus setelah itu diacarai terus ada doa sebelum diberangkatkan, silahkan. Kalau itu boleh. Karena apa? Jagane nggo wong sing nggak nyolatin, kita cuma bisa doain saja bareng-bareng, silahkan itu. Nah begitu pula nanti ketika sampai di kuburan setelah selesai itu kan juga doain lagi, itu ada dalilnya, silahkan. Paham ya ini? Tapi kalau setelah jenengan sholat jenazah kok ndongake meneh, tanda tanya nih.
Pertama lah kowe nyolati ngopo? Paham ya? Kalau nyolatan sampai 2 kali gimana? Ya silakan. Enggak apa-apa. Namanya di rumah selatan masih lagi. Silakan. Tidak mengapa, dan terutama lah bagaimana kita keluarganya. Kan bisa jadi seperti itu, kita yang ngurusi. Doain, silakan. Doa banyak boleh. Terutama ketika sholat. Apalagi itu kan sholat berarti ada ikatan antara kita dengan Allah. Pasti akan lebih mustajab. Itu yang penting. Jadi justru tadi saya bilang, dan jenengan sholat cepet, bareng jenengan ngangkat tangan meneh ngapain? Justru yang lebih dekat itu ketika jenengan pakai takbiratul ihram lagi makan sholat. Itu berarti lebih dekat dengan Allah. Doanya insya Allah lebih mustajab. Panjangkan sholat jenengan di situ. Doa yang lebih panjang. Cukup ya? Kalau memasukkan jenazah ke liang lahat, kemudian di azani gitu kan, itu boleh. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Bahkan doif aja orang ini. Saya belum dapat doif, hadis doif orang. Apa meneh wong ora tau salat atau adzan iki. Pembedina was urip atau adzan ora tau mangkat, apa meneh mati atau adzan iki ngopo kan salat ora mungkin. Wis mati. Untuk apa gitu loh? Ya mungkin untuk setan merah ini. Jadi agama ora berpotat patut dan rene kaitane gitu loh. Nah, logikanya gue malah pas jelas wonge urip krungu adzan ning ditim sehari 5 kali orang mangkat masjid mati to adzan ning ngopo. Mang bar wonge salat. Kan ora mungkin. Itu hadisnya dhaif aja enggak ada tuh. Kecuali nanti ada yang ngaitkan dengan bayi ketika lahir diadani kan ada diikumati. Kalau itu ada dalilnya malah dhaif meskipun dhaif. Bayi lahir kan biasanya orang petain ngadani ngomati kan ya. Itu hadisnya dhaif. Saya enggak ngamalkan itu. Hadisnya dhaif. Kuwi enek hadisnya enek wong ngono kuwi tak temne. Tapi nek kalau ada orang tanya mending kuburan diadani alah. Ngapain ngadanin? Logis aja gitu loh. Ada nih speaker bantere kaya ngono jelas krungu, ora mangkat loh. Mati lah ada nih ngapain? Begitu pula kalau orang udah biasa sholat, lah wong ini biasanya sholat di masjid, apa nek mati ya diadani? Ya ngapain? Wes mati ya ora mungkin sholat. Itu ada nih ngopo? Nggak ada manfaatnya buat dia dan itu nggak ada dalilnya. Nah begitu pula tadi kaitan dengan yang bayi diadani. Kalau ada orang menjalankan itu silahkan, hadisnya dhaif, nggak apa-apa, tak perbolehkan itu. Masih enak dalilnya nih. Saya nggak jalankan untuk bayi nih. Saya nggak jalankan. Kenapa? Karena pendengaran itu durung fungsi bayi kuwi. Bayi ini cek lagi lahir, tau getak orang mau ini kaget. Iya tak? Lagi lahir ya. Pernah bu? Bayi itu baru lahir, igor turu tok mbaro jejere rame tuh. Orang tangi. Kenapa? Karena pendengaran belum dibuka itu. Iya tak? Pendengaran belum dibuka itu. Itu selang beberapa waktu baru nanti dengar. Pasti pertama dengar dulu. Apa meneh mata setelah dengar. Kok ngono ayate ngono kok. Allah ngasih pendengaran, penglihatan dan hati. Hati itu cara berpikir, perasaan, nah itu hati. Ayatnya dengar lihat baru perasaan, hati tadi. Berpikir tadi, pikiran
otak, akal itu akan berjalan, tapi ya setelah dengar dulu, ngelihat dulu, baru itu. Dan itu adalah urutan. Bayi lahir orang mungkin langsung delok orang mungkin. Tok ngene-ngene gitu, pas melek tok ngene. Peteng apa padang reneng kaitane. Enggak akan ngaruh. Dan jenengan bayi lagi lahir kok ada nih orang krungu. Pertama hadis dhaif, kalau saya enggak melakukan itu. Pertama hadisnya dhaif, kedua durung krungu, durung wayahe. Dan aku diam kok ora ada nih, sesuk nak ya krungu adzan dhewe. Napa meneh ning Indonesia mesti krungu adzan ning ndi wae krungu. Nek wayahe krungu. Paham ini? Itu saya benar kita ada masuk di sebelum melakukan sesuatu yang berdasar kayaknya itu, dan nantinya itu kita ada masuk kalimat Allah yang benar Allah. Tidak diharapkan seperti itu. Enggak enak. Ya monggo. Silahkan. Hadisnya ada kok, memang terus akhirnya dikait-kaitkan dengan itu. Alhamdulillah, silahkan. Enggak apa-apa. Tapi saya enggak jalankan karena dhaif gitu aja. Monggo nek jenengan mau tetap ngandani bayi, silakan. Itu hadisnya ada meskipun enggak kuat atau dhaif, lemah. Silakan ada di dalam fiqh sunnah ada. Nanti begitu pula kitab-kitab yang lain ada dhaif, tapi ya, nanti cara berpikirnya seperti itu ya boleh, silakan. Cuman ya itu tadi nek durung wayahe ora mungkin krungu ngono wae. Nah, selain itu sakjane tinggal dibalik nek jenengan alasan seperti itu loh ya. Lan jenengan sebagai bapak ibu keluargane nek jenengan apik terus mesti sing krungu pertama ya apik. Paham gak sini? Ya kalian jenengan kuwi karo keluargane jenengan kuwi. Nek jenengane apik. Bojone jenengan apik, dulure anake mbake kabeh kono apik. Sing durungake pertama mesti sing apik-apik. Lah nek jenengan biasane miso baru sak durunge tak adane lah ya sing apa. Sesuk akhirnya tiroke jenengan miso ngono lho. Anak kecil niru kan orang tua toh. Itu loh, nggak usah mikir jauh-jauh. Cukup ya dari sini ya. Bukan berarti aku ngecek jenengan terus miso orang rene kaitane itu. Enggak. Saya enggak pengen ngomong gitu, enggak. Iya, orang-orang gitu. Anggapan orang-orang itu. Iya, betul. Betul. Alhamdulillah, enggak apa-apa, silakan. Hadisnya dhaif, gitu aja. Cukup ya. Terus ini bagian akhir dari bab namimah dulu. Ada kisah, cerita, hikayat. Ini bisa diambil pelajaran tentang orang yang adu domba. Diriwayatkan seseorang melihat ada budak yang dijual tanpa cacat. Jadi budake ya mungkin lho nek laki-laki gede dhuwur kuat. Kon kerja apa iso. Seperti itulah. Nek wedok ya ayu dan seterusnya. Enggak ada cacat kecuali satu tok. Dia suka ngadu domba. Lantas orang tadi meremehkan cacat itu dan membelinya. Ya wis tenan, ya wis lah. Wong ya gede dhuwur kuat ngetakon kerja ya iso ngono ya. Ya udah dibeli itu, teman. Beberapa hari kemudian budak itu berkata kepada istri tuannya, ngadu domba karena dia memang kekurangannya adalah ngadu domba tadi. Apa yang dia ucapkan? Tuan bermaksud akan kawin lagi. Nah, kurang ajar tenan. Jadi bojone sing wedok dia memang bojomu arep nikah neh. Wah, kurang ajar tenan nih. Dan ia mengatakan bahwa ia sudah tidak cinta lagi kepada nyonya, kepada jenengan. Wah, kurang ajar tenan nih. Agar tuan tetap mencintai nyonya dan membatalkan niatnya untuk kawin lagi, hendaknya nyonya mencoba cara ini. Apa itu? Apabila tuan tidur nanti, hendaknya nyonya mengambil pisau cukur untuk mencukur beberapa helai rambut jenggotnya. Lalu
nyonya menyimpan rambutnya jenggote mau. Nyonya itu pun berkata dalam hati, wah baik siap ya, tak jalankan. Hati wanita itu panas dan dia bertekad untuk melakukan itu. Jika suaminya sudah pulas tidurnya, pengen menjalankan itu tadi. Lalu budak itu nemui tuannya seraya berkata, kurang ajar benar ini. Tuan, istri tuan sudah tidak setia lagi. Dia sudah punya laki-laki lain sebagai kekasih gelap dia, kurang ajar. Dan dia sudah tidak cinta lagi kepada jenengan. Ia bermaksud melepaskan diri dari tuan. Dia sudah bertekad malam ini akan menggorok leher tuan. Kurang ajar. Sing wedok nggo pisau cukur. Sing lanang nggo bojomu arep mateni jenengan. Wah, kurang ajar tenan. Kalau tuan tidak percaya, buktikan sendiri. Nanti malam tuan pura-pura tidur saja. Lalu lihat apa yang akan dipegangnya. Itulah yang akan dipergunakannya untuk menggorok leher tuan. Kurang ajar. Tuannya pun percaya. Malamnya laki-laki itu pura-pura tidur. Istrinya pelan-pelan mengambil pisau cukur dan memotong beberapa helai rambut dari jenggotnya. Lalu laki-laki itu berkata dalam hati, demi Allah, apa yang dikatakan budak itu benar adanya. Ketika wanita itu sudah meletakkan pisau cukur dan hendak mulai mencukur helai-helai rambut jenggot itu, suaminya bangun dan merebut pisau itu dari tangan istrinya. Lalu ia pun menggorok leher istrinya. Na'udzubillah. Lah kan wis terhasut gitu. Ketika keluarga wanita itu datang dan menyaksikan bahwa wanita itu telah terbunuh, mereka pun membunuh laki-laki tadi. Akhirnya terjadilah bunuh-membunuh di antara kedua keluarga itu. Sampai akibat dari ulahnya, seperti itulah akibat ulah dari pengadu domba yang celaka itu. Na'udzubillah min dzalik. Kan bisa terjadi toh itu. Na'udzubillah tuh na'udzubillah. Ya padahal dalam Islam itu untuk menyatukan antara orang bercerai-berai, bertengkar itu aja kita boleh berbohong supaya dia bisa akur lagi kan gitu kan. Dalam hadis kan ada seperti itu, boleh kan? Lagi malah orang apik mah dikon saling padu, ngadu domba sampai sedahsyat itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya ketika ada orang iri dengan kita, bisa jadi akan menceritakan hal-hal yang tidak penting. Orang yang iri dengan kita nggak bisa mencapai sesuai dengan yang kita inginkan, pasti dia akan cari celah supaya kita tidak sebahagia ini, tidak seakur ini, tidak hidupnya seenak ini. Pasti akan ada hal yang pengen dia lakukan untuk merusak hubungan suami istri itu. Jelas nanti dalam surat Al-Baqarah pun sampai ada setan yang yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Tugasnya adalah menceraikan, memisahkan antara suami dengan istrinya. Nah itu setan dari kalangan jin dan manusia ada. Wis goleke masalah supaya cerai sampai akhirnya terjadi seperti ini. Na'udzubillah. Ya orang kalau iri, hasad itu pasti akan menghalalkan segala cara. Makanya dalam surat Al-Falaq disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepadamu dari orang yang hasad ketika dia melakukan hasad. Kalau udah hasad dia akan menghalalkan segala cara supaya itu rusak. Dia iri dengan kita, urip kok ayam-ayam wae. Mesti golek masalah. Akhirnya supaya tercerai-berai. Itulah yang terjadi. Pengadu domba pasti seperti itu. Makanya dan itu pun juga pernah terjadi pada diri saya, supaya istri saya benci dengan saya dan seterusnya. Ngono ya ono. Terus biasanya ngono kuwi dari orang-orang terdekatnya yang benci dengan ya yang kebahagiaan yang tetap berjalan itu tadi. Itu pasti ada seperti itu. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Pamrihnya supaya ini enggak
Supaya ini bisa Nanti kan mereka bisa malah Ustaz. Wis. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak mungkin dia. Enggak mungkin. Kenapa? Karena ya tadi. Karena dia nggak bisa mengungguli kaitan agama. Dia pasti nyari keunggulan di urusan lain dan pengen jatuhkan saya kaitan dengan apa yang dia unggulkan tadi. Sehingga terjadi perpecahan antara saya dengan istri saya. Kerwinta, kok nggak ora tau sholat? Ora tau sholat, ora mungkin kalau ngaku. Ya, karena saya juga punya pendirian dan kuat. Ya, yang penting kita punya pendirian dalam kebenaran sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah, jalankan itu. Orang-orang yang ingin hancurkan itu, ya anggap aja angin lalu ngono enak. Anggap aja anjing menggonggong udah selesai. Enak udah kita. Makanya tadi ketika ada orang ngadu domba, anggap aja nggak ada. Ada orang bilang bahwa dirinya benci sama dirimu, anggap aja nggak ada. Urip jenengan enak mesti. Insya Allah gitu. Kecuali ada buktinya. Begitu pula nanti antara suami dan istri cemburu, wajar. Bukti cinta harus ada cemburu. Tapi nek cemburu berlebihan, cemburu buta, nggak ada alasan, itu ya nggak bagus. Nah, cemburu mirip seperti garam aja. Kalau ada cemburu ya alhamdulillah, berarti dia cinta sama saya. Udah gitu aja. Tapi kalau berlebihan, buktikan mana. Kalau kamu cemburu sama saya mana. Nah, gitu aja, selesai. Insya Allah tidak akan berlebihan. Saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan datang pada dosa besar selanjutnya. Banyak melaknat, naudzubillah min syarri dzalik. Ya, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.